Siapa itu? Hei! Maaf, punten, Mbah. Maaf. Tenang. Maaf. Gini, Mbah, maaf, Mbah, tenang, Mbah. Kita bukan untuk apa, Mbah. Tenang dulu. Iya, saya Tarto, tenang dulu, saya Tarto. Siapa itu? Berarti ini penguasa gunung Mas ini nih. Penjaga gunung. Santai dulu, Mbah. Kita hanya pengen tahu saja, Mbah, pengen apa ngang suka weruh di dalam goa ini. Iki Mas duit. Iya, maaf. Tenang. Iki Mas duitku kabeh. Iya. Tenang, Mbah. Nih. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Innalillahi. Udah kelihatan ya? Lihat, nampak jelas itu. Mbah. Ada dua, Kang. Oh iya. Itu. Astagfirullahaladzim, tahan dulu. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Sepertinya kita sudah mulai mendekati lokasi nih. Oke, sahabat semuanya, yuk kita siapkan dulu mentalnya, siapkan segala sesuatunya, karena di sini tuh sangat rawan sekali. Nah, di situ banyak sekali gua-gua, teman-teman. Banyak sekali gua-gua yang ada di sekitar sini, dan hampir semua goa itu digunakan untuk ritual pesugihan. Hampir. Tetapi memang di tanah Jawa ini memang seperti itu. Tetapi kita harus tahu dulu maksud daripada pesugihan itu, ya. Jadi pesugihan yang dimaksud adalah berharap kaya. Nah, jadi meskipun tidak di dalam goa pun semuanya pesugihan, semua mengikuti pesugihan, ya. Jadi berharap kaya. Tetapi di sana, di dalam areanya, ada suatu goa yang apa, banyak orang bisa menghilang di sana. Percaya nggak? Saya aja setengah-setengah ini ya. Oke, emang iya. Memang ini bahasanya samar-samar, sulit dicerna. Makanya kita hadirkan kesadarannya supaya memahami. Kalau kita hanya sekedar mendengar, mungkin akan bergejolak, langsung muntah, langsung gumoh. Ikuti, dicerna kalimatnya sampai habis, karena konten ini penuh perumpamaan, penuh teka-teki, penuh bahasa siloka. Makanya santai saja, ya. Yuk, kopinya. Nah, kita perlu hati-hati, teman-teman, karena di sini ada apa? Ruang bawah tanah. Mungkin di bawah sini tuh ada ruangannya nih, mungkin di bawah kaki saya ini, ya. Ini ruangan ke sana bisa jadi, karena apa? Disinilah banyak rongga-rongga di sini, maksudnya goa-goa dari sana ke sana, bertemunya arus dalam goa ini. Yuk, kita cek dulu. Kita jangan sampai lengah pemikirannya, karena apa? Sulit dicerna kalau kita betul-betul tidak sadar. Maka saya mengajak kalian untuk belajar sadar, belajar mengerti, belajar eling. Maka sadar yang dimaksud itu apa, Kang?
sadar yang menyadari, eling, eling, eling. Jangan terbawa arus marah ya. Slow, lentur, luwes, belajar luwes. Luwes menata mukanya, luwes pengertiannya, luwes dalam menghadapi sesuatu itu nggak perlu panik, nggak perlu tegang. Yuk senyum. Nah, luwes fleksibel lentur gitu ya. Yuk senyum dulu. Nah, kalau santai aja dulu. Jadi jangan mudah menyimpulkan sesuatu yang belum pasti. Makanya tetap lentur, tetap fleksibel, setel rasa seneng dulu. Kang Tarto mana mau? Astagfirullahaladzim. Apaan sih? Kang, hilang ini ya. Apanya yang hilang? Kang, Hah? gak ada Kang Tarto di depan kamera. Alah, nggak usah halu-haluan lah. Iya. Buruan cepat sini. Mau? Udah sini. Jangan-jangan Kang Tarto ada di belakang ngeprank. Wah, gak ada tuh. Tuh, Wah, udah sini lah. lari. Astagfirullah, bocah. Mana Kang Tarto? Kang, Sini. Udah sini. gak ada Kang. Udah buruan ah. Cepetan. Tadi kan ada di depan kamera nih. Bocah pada apaan sih? Pada halu-haluan sih. Udah serius ini, serius. Aduh. Buruan ah, serius sini. Astagfirullahaladzim. Olah, buruan sini ah. Ah, Kang Tarto bukan. Jangan-jangan kita suruh masuk. Hantu pula. kenapa sih? Mimpi dia. Iyalah. Astagfirullah, memang gini ya. Di lokasi ini tuh Pak udah gini, banyak orang-orang bisa menghilang di sini. Artinya menghilang itu mungkin orangnya menghilang masuk ke dalam sana, ataupun tiba-tiba sakti jadi hilang, nggak tahu lah. Yuk nih, ini gua mungkin nih. Wah, tahu kenapa? Gerak-gerak ya kan? Hah? Ini penuh dengan kabut tapi nih. Kabut di dalam gua ini. Coba sini kamera. Kita perhatikan dulu nih, penuh dengan kabut. Asli bukan ini sih. Hah? Iya asli kau. Ini dia. Kamu apa tuh? Aneh aja kamu. Saya ragu ini dia. Tenang dulu, terus saja terus. Tenang. Apapun yang kita alami, mungkin itu sebuah pertanda baik buat kita, ya. Kita artikan sebagai pertanda baiknya. Yuk, kita masih berani gak nih? Takut hilang. Iya. Jangan. Ada kabut-kabut kayak gini. Jangan terjebak takut dulu. Justru kabut ini adalah bahasa alamnya. Kok bisa Kang? Ya iya, supaya kita bisa menghilangkan kabut dalam pikiran kita, ya. Kabut keraguan, supaya kita bisa melihat luasnya jagat ini, supaya gamblang, jangan terjebak di situ. Yuk. Kalau gabut itu apa Kang? Dono ngarang aja nih Kang. Beda lagi ya, hampir sama tapi identik ya. Kalau gabut itu kayaknya nggak tahu, aku sudah bingung itu jadi gabut ya. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Sampurasun kepada siapa saja makhluknya Allah. Apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk masuk yuk. Ini kok seperti di kayangan ini. Ini ya. Ya iya nih. Katanya banyak yang gagal ini ya. Iya Kang. Tukar. Hati-hati. Baru bilang. Aduh, tenang dulu. Assalamualaikum. Hati-hati di sini gawat nih. Jadi gini teman-teman. Waspada ini harus waspada. Waspada. Di samping kita eksplor, bertelusur, di samping itu kita bisa menggali ilmunya, pengalamannya, karena semua yang diperlihatkan, semua yang dialami itu mengandung sebuah makna pengeling-eling buat kita. Untuk apa? Menuntun kita ke dalam kehidupan yang lebih baik, kehidupan bahagia, ya, kehidupan lebih kaya. Gampangnya seperti itu. Ayo kita belajar kaya. Mana tempatnya? Kula nuwun. Belum ada pertanda apa-apa. Kalau sudah seperti ini, kita masuk di dalam lagi aja. Meskipun belum ada pertanda apapun. Assalamualaikum. Hah? Siapa itu? Hah?
Maaf, punten, Mbah. Maaf. Tenang. Maaf. Gini, Mbah, maaf, Mbah. Tenang, Mbah. Kita bukan untuk apa, Mbah. Tenang dulu. Sapa gue? Iya, saya Tarto, tenang dulu, saya Tarto. Gini. Tenang. Bukan. Bukan, kami hanya ingin tahu saja. Bukan maksudnya apa-apa. Kami di sini sudah izin kepada Bapak RT RW di sana dan juga kepada pihak-pihak di lingkungan sini untuk masuk gua ini. Apakah sudah berkoordinasi dengan jenengan? Maaf nih. Apa kira-kira? Iya, kami lagi dalam perjalanan di Kirjala. Kami mohon maaf sekali. Jadi gini, kita kenalan dulu. Tenang dulu. Hah? Mana dia? Yoro, hati-hati. Hati-hati. Waspada. Waspada nih. Waduh. Tadi manusia bukan sih? Saya juga bilang tadi ya. Kok aneh? Ya ampun. Ini nyata banget loh. Oh, berarti ini mau dimaksud ini nih. Orang bisa menghilang mungkin ini maksudnya. Yuk. Punten. Assalamualaikum. Hah? Apakah gini? Apakah dia sedang ritual apaan gitu? Tuh. Astagfirullahaladzim. Kan? Bawa temannya dia, Kang. Punten. Mbah. Damai, Mbah. Damai dulu, Mbah. Tenang. Gini. Hah? Ini seperti gunung emas. Gunung Mas. Ini. Subhanallah. Ini. Tuh. Semuanya emas nih. Oh, subhanallah, luar biasa. Masya Allah. Rezekimu. Ini nyata nggak? Wah. Ya ampun. Tuh. Emas semuanya. Ya. Ini. Kalau memang ini nyata, mungkin milik kita semua nih. Ajar aja ini ya. Tenang aja, Kang. Aku bawa karung, Kang. Ya nggak medeng. Oh, enggak medeng ya? Nggak muat karung ini semua. Udah mateng bagaimana ini ya? Ini kan gunung emas, Mo. Oh iya. Nah, emas adalah sesuatu yang istimewa. Intinya harus digembleng, disaring-saring dulu sehingga wujud jadi emas. Ya, kita perlu disaring-saring dulu. Ya, yuk. Assalamualaikum. Sini. Stop. Tenang. Bah, slow. Tenang, Bah. Terus. Ih, slow, Bah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Zombie apa itu? Kok kayak gini banget sih bukan-bukannya sih? Tenang. Hah? Banyak banget, Kang. Tadi. Tuh. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Berarti ini penguasa gunung emas ini nih. Penjaga gunung emas nih. Ya, kita keluar aja. Tenang dulu. Gitu begini. Kan tadi kita sudah diomongin sebelum masuk sama warga untuk hati-hati, kalau memang berani jangan takut. Gitu. Harus. Iya, jangan ragu-ragu. Ayo. Tenang aja lah, kita lawan aja. Kalau dibakar hantu, Gimana? Gak mungkin. dong sih nggak apa-apa ini ya. Assalamualaikum. Luar biasa nih ya, apa namanya? Semuanya emas loh maksudnya nih. Tuh. Luar biasa. Sampai sini berkilauan semuanya ini. Ini jangan sampai orang tahu nih, Kang. Ya iya. Tadi dulu. Assalamualaikum. Punten. Mbak. Tuh. Santai dulu, Mbak. Kita hanya pengen tahu saja, Mbak. Pengen apa? Ngangsu weruh di dalam goa ini. Mohon maaf, mohon Mbak untuk muncul di sini, Mbak. Kita ngobrol bareng, ngopi bareng, Mbak. Santai, Mbak. Di mana, Mbak? Assalamualaikum. Ini nih. Coba sini nih. Ini nih. Iki mas duitku. Iya, maaf. Tenang. Iki mas duitku, Kang.
Iya. Tenang, Mbah. Slow. Kita berteman, Mbah. Tenang dulu. Kita nggak minta. Cuman pengen tahu saja. Tenang dulu, Mbah. Tenang, slow. Kamera lihat tadi. Samar. Ada asap. Ini loh, mau gini nih. Kayak berkuning-kuningan ini. Tuh. Gerak tuh. Nih. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, Masya Allah. Innalillahi. Udah kelihatan ya? Lihat, nampak jelas itu. Bah. Ada dua, Kang. Oh iya. Itu. Astagfirullahaladzim. Tahan dulu. Kita punya. Puasanya dia. Kita nyapa yang mana nih? Pokoknya. Mbah, kami mohon untuk tenang, Mbah. Santai dulu, Mbah. Kita di sini bukan untuk mencuri, bukan untuk merampok, bukan pula untuk menguasai. Tapi justru saya ingin tahu, maksudnya di sini. Mohon maaf sekali, maaf. Tenang dulu. Santai. Maaf, Mbah. Maaf ini. Kira-kira Mbah tahu bahasa saya enggak? Yang saya ucapkan tahu enggak? Tahu, alhamdulillah nih. Gini. Perkenalkan dulu, saya Tarto, Mbah. Tarto. Iya, saya dari Cilacap. Iya. Mbah sendiri siapa namanya? Ridho. Mbah Ridho. Alhamdulillah. Gini, Mbah Ridho. Jadi memang sebelum saya masuk ke sini, saya sempat izin dulu dari berbagai lingkungan di sini. Tujuan kami memang tadi untuk mengkaji dari sesuatu yang samar-samar gitu. Iya. Ya, itu bawa ini kamera, Mbah. Iya, mohon izin untuk ngambil gambar jenengan. Nanti diunggah di YouTube. Iya, itu Mamat sama Yono namanya. Iya. Gini, Mbah. Atas ganggu kami tadi, kami betul-betul mohon maaf. Yang kedua gini, Mbah. Saya ingin tanya sesuatu, apakah Mbah tahu, Mbah? Maaf. Tentang ini. Tentang banyak orang yang berhasil sukses dalam ketika masuk gua ini, akhirnya kehidupannya betul-betul berkembang pesat. Ada pula yang mengatakan bisa menghilang. Apakah itu betul, Mbak? Maksudnya gini, orang itu menghilang terus bisa mencuri uang atau bagaimana, Mbak? Maksudnya kok banyak kontroversi gitu maksudnya. Nggih. Oke, baik. Ya. Jadi kita harus mendengarkan dulu supaya kita tidak gagal paham yang disampaikan oleh Mbah ini, Mbah Ridho. Katanya itu memang dalam gua ini banyak yang bisa menghilang katanya. Bisa menghilang, tapi setelah itu bisa kaya raya. Apakah itu uangnya dapat mencuri setelah menghilang atau bagaimana ini? Nggih, Mbah. Siap, Mbah, monggo, Mbah. Dipun bedaraken. Nggih. Bagi yang lulus. Oh. Berarti orang yang itu yang ya ampun. Ya memang masuk akal, Mbah. Nggih. Izinkan saya untuk menerangkan, Mbah, sebentar, Mbah, untuk melanjutkan pitutur jenengan. Ini teman-teman, jadi setiap orang yang masuk dalam gua ini selalu diuji dengan kita tadi, seperti tadi disambut dengan suasana yang ganas, yang riuh, yang tidak bisa menenangkan. Itu menyentol batin kita. Tapi yang dimaksud dengan tadi ada menghilang, ya. Kalau yang tidak lulus tidak bisa menghilang. Tapi yang dimaksud menghilang itu bukan menghilang raganya, tetapi yang dimaksud adalah kita harus bisa menghilangkan keyakinan lama, menghilangkan kepercayaan lama yang ada dalam diri kita. Arti yang dimaksud oleh Mbah adalah keyakinan yang katanya rezeki susah, yang katanya orang kaya itu jahat,
yang katanya itu cari uang harus kerja keras, harus banting tulang. Nah, ini harus diganti, harus di-delete, dihapus keyakinan itu dalam diri kita supaya kita betul-betul seirama, selaras dengan rezeki, selaras dengan uang, selaras dengan tadi gunung emas, ya. Gunung emas adalah sebuah perwujudan rezeki yang dimaksud. Berarti orang-orang yang berhasil itu harus bisa menghilangkan sifat buruk, menghilangkan keyakinan lama yang mengatakan rezeki itu susah, gitu Mbak. Oh, luar biasa. Ini ya teman-teman ya. Kenapa bisa masuk akal? Karena Tuhan itu mengikuti prasangka hambanya. Tetapi ketika kita masih berprasangka, beranggapan rezeki susah, maka yang terjadi pun akan terjadi susah terus. Akan susah terus. Tetapi ketika kita mengiyakan bahwa rezeki itu mudah dan menyenangkan, maka betul-betul akan mudah dan menyenangkan pula yang terjadi. Ini maksud peribahasa yang dimaksud oleh Mbah tadi, berarti harus menghilangkan kepercayaan lama dalam diri kita yang sudah mendarah daging, Mbah. Alhamdulillah. Nggih. Iya. Tapi gini, Mbah. Ada yang mengatakan itu bisa orang menghilang mencuri. Bisa mencuri uang gitu katanya, Mbak. Itu gimana, Mbak? Nggih. Oh. Ya ampun. Ketika kita bisa menghilangkan kepercayaan lama, menghilangkan adat lama dalam diri kita, kepercayaan lama gampangnya ya, kita bisa mencuri perhatiannya Tuhan, ya. Mencuri perhatian dengan penuh rasa syukur, percaya penuh bahwa rezeki itu mudah dan menyenangkan, maka betul-betul akan dialirkan melalui kita gitu. Alhamdulillah. Nggih, batin sangat, Mbah. Ternyata apa yang saya alami ini adalah sebuah perumpamaan dalam diri kita. Nggih. Insyaallah, Mbah, insyaallah. Nggih. Kalau begitu kami mohon pamit, Mbah. Nggih, ngapunten mangke niki kula mboten sopan kali panjenengan. Mugi-mugi panjenengan nggih sing sehat, sing saged terus memberikan pengertian kepada orang-orang yang belum memahami ini, nggih. Dan kami bertiga mohon pamit, nggih. Matur nuwun sanget atas wejanganipun, mugi-mugi panjenengan. Astagfirullahaladzim. Tapi masih seolah kayak masuk sini nih. Masuk dalam ya. Masuk ke batu emas ini. Nih. Berarti dengan menghilangnya beliau menyatu dengan emas. Kita pun harus menghilangkan kebiasaan lama, menghilangkan keyakinan lama sehingga kita betul-betul bisa mengalami emas, menjadi emas yang utuh, yang sesuatu yang berharga, ya. Nggih. Pamit, Mbah. Assalamualaikum. Rahayu. Alhamdulillah. Si Mas Kang. Tadi emasnya ilmu. Ngono gimana sih? Ya. Orangnya baik ya. Ya baik, cuman tadi kan kita belum dites dulu gitu. Belum besar ini ya. Iya. Ya. Berarti seram bukan berarti jahat ini ya. Ya iya. Galak juga belum berarti ini ya. Kita harus bisa mengalami masa-masa seram dulu, ya. Sebelum kita maksudnya ke surga, mampir dulu di neraka. Tahu dulu ilmunya itu ya. Aduh. Jedot. Oh, kayak seram terus ini ya. Apa terangnya ini ya? Sahabat semuanya, lihatlah aliran air ini ternyata keruh sekali. Keruh ini berasal dari pengendapan yang terbawa oleh arus aliran ini. Nah, jangan biarkan energi negatif menguasaimu. Energi negatif menguasai sehatmu, menguasai semangatmu, menguasai suksesmu. Insya Allah dengan metode air garam ini
bisa menjebol portal-portal energi negatif sehingga akan lancar kembali dari pengendapan yang tanpa kita sadari. Silakan hubungi Bang Admin saja yang tertera di sini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih.